Di episode sebelumnya, tim Sinau Bumi telah membahas banyak tentang sejarah gunung api purba yang ada di tanah Jawa, ya. Mulai dari lava bantal, gunung api Ngelanggeran, tebing Breksi, dan geoset Kalingalang. Tapi ternyata belum banyak di antara geoset tersebut yang bisa memberikan gambaran utuh tentang bagaimana sebuah gunung api purba, ya, secara fisik konstruksinya bagaimana, ya. Nah, kita bersyukur bahwa hari ini kita sekarang bisa menjelajah salah satu destinasi di Jogja, ya, yang bisa memberikan gambaran secara utuh bagaimana sebuah gunung api purba pada masanya. Ini adalah, sekarang saya berada di lokasi Gunung Batur di dekat dengan Pantai Wedi Ombo. Dan ada apa aja di sini? Nanti kita akan ulas bareng bersama dengan Dr. C. Prastiadi. Halo Pak Pras, apa kabar? Baik, selamat siang Mas. Selamat siang. Pak Pras, kita kemarin sudah banyak banget membahas tentang gunung api purba di tanah Jawa, ya. Salah satunya itu banyak sih, nggak cuma satu. Tadi kemarin ada lava bantal, ada tebing Breksi, ada Ngelanggeran, sama kita endingnya kemarin di episode sebelumnya kita ke geoset Kalingalang. Nah, sekarang ada satu yang istimewa di Jogja, di tanah Jawa tepatnya. Jadi salah satunya itu ada di area Pantai Wedi Ombo. Di sini ada Gunung Batur nih, Pak. Kita udah 70 km nih dari kota Jogja, ya. Sudah cukup jauh ya? Udah jauh. Jadi ya, pasti ada sesuatu dong, kenapa kita harus ke sini. Oke, kalau menurut dari Pak Cepras nih, kira-kira apa yang perlu kita kulik dari Gunung Batur ini? Kenapa dia begitu istimewa? Ya, betul yang tadi dikatakan Mas Niki ya, bahwa waktu kita geotrek ke lava bantal Berba, itu kita punya dokumentasi atau bukti tentang gunung api bawah laut. Oke. Ya. Kemudian waktu kita ke tebing Breksi, kita betul-betul disodori satu bukti yang sangat meyakinkan, bahwa bukti setebal lebih dari 200 meter di sana itu, itu bukti dari sebuah peristiwa ledakan gunung api yang kita sebut sebagai super volcano Sumilir. Super volcano Sumilir, oke. Ya. Dan kemudian kita naik ke arah Bukit Patuk dan kita ketemu dengan gunung api yang lain, yaitu gunung api Strato Ngelanggeran. Ya. Oke. Jadi sebetulnya kemarin itu secara ciri-ciri kita tuh sudah punya 3 jenis gunung api sebetulnya. Apa aja, Pak? Gunung api bawah laut. Oh, lava bantal ya? Betul. Terus gunung api yang sifatnya itu masif, eksplosif. Ya. Dan kita lihat produknya, dan kemudian gunung api Strato Ngelanggeran. Oke. Tetapi kita belum mendapatkan gambaran sebetulnya kalau sebuah gunung api purba itu tererosi. Ya, kalau betul-betul dia sebuah gunung api, itu akan menunjukkan bagian-bagiannya yang komplit. Jadi kalau manusia itu anatominya ya? Betul. Jadi ada bekas tenggorokannya atau bekas dia lubang keluar mahmanya. Kemudian ada produk dari lereng-lerengnya secara bergantian. Karena gunung api strato itu maksudnya dari keluarnya magma itu dia akan menghasilkan pergantian antara lava dengan breksi volkanik. Lava breksi sampai akhirnya terbentuk sebuah cone, sebuah kerucut. Ya. Dan itu disebut gunung api stratovolcano. Dan itu kita akan temukan di sini? Iya. Bukti-buktinya nanti kalau kita lihat, itu kita akan bisa mendapati itu semua di sini. Oh, jadi apakah, saya boleh tanya nggak, Pak? Jadi kalau tadi kan salah satu keistimewaannya Gunung Batur itu adalah kita bisa menemukan bukti-bukti yang lengkap. Betul. Untuk kita nanti bikin rekonstruksi lagi bahwa di sini, di Pantai Wedi Ombo ini tadinya adalah sebuah gunung api purba yang pernah eksis pada masanya, dan sekarang kita bisa lihat jejak-jejaknya secara utuh. Betul. Dan itu tidak ditemukan di tempat-tempat lain yang kemarin kita datengin ya? Iya. Jadi ini seperti menyelesaikan teka-teki atau keingintahunan kita, sebuah gunung api purba itu kalau lengkap, itu apa saja yang bisa kita temukan. Oke, baiklah. Kita akan eksplor lagi ya, Pak, ya, berarti? Betul. Jadi sebelum kita ke sana, saya ada beberapa visualisasi, ilustrasi supaya nanti teman-teman Sinau Bumi ya, dan teman-teman yang lain itu bisa mengikuti perjalanan kita dengan lebih jelas gitu. Ya, gambaran ininya. Jadi mari kita sekarang lihat gambarnya saja. Oke, siap. Ya. Kita lanjut ya. Oke, teman-teman, sahabat Sinau Bumi, sekarang di samping kita itu sudah ada peta geologi dan sebaran geoheritage yang ada di Jogja.
Jadi kita mau tanya banyak nih Pak ke Bapak, kira-kira apa yang bisa dijelaskan sama Pak Pras tentang peta yang ada di sini sekarang? Baik, yang pertama itu kita harus tahu lokasi dari Gunung Batur ini terhadap posisi di Jogja itu di mana. Ya kan, tadi kan kita bilang jaraknya 75 kilometer. Jadi ini ada sebuah peta yang menggambarkan itu ya. Jadi ini kota Yogyakarta. Jadi kita harus ke arah Patok dan kemudian kita langsung ke arah Wonosari dan kemudian kita berada di sini. Ya, bagian. Jadi ini yang disebut sebagai Pantai Wedi Ombo. Coba lihat keanehan dari Pantai Wedi Ombo. Di antara warna biru, ya, semua pantai selatan Gunung Kidul itu semuanya warna biru. Itu menunjukkan bahwa pantai-pantai di pegunungan selatan di Gunung Kidul ini dari batu karang, batu gamping. Tapi begitu kita sampai di Wedi Ombo, ini ada warna tersendiri, warna kuning, karena memang disitulah letak dari si Gunung Wedi Ombo. Jadi ada anomali di sini ya Pak? Iya, jadi kemudian jadi dia seperti satu-satunya aja. Yang menunjukkan adanya sisa-sisa dari gunung api purba tersebut. Ya, jadi memang dari secara letak pun gunung api Wedi Ombo ini sudah istimewa. Kenapa Pak? Ya ini karena kita kalau mau piknik dapat 2 paket gunung api dan pantai. Kalau di sini kan hanya paket pantai saja. Pantai aja. Tapi kalau kita di Wedi Ombo kita bisa dapat 2 destinasi geoheritage ya. Satu kita bisa dapat Gunung Batur ya, Gunung Api Purba, dan satu lagi kita bisa dapat pantai. Iya. Bahkan kalau nanti kita eksplor ke tempat-tempat di mana air laut itu bisa menggenang di bekas-bekas erosi-erosi di lavanya, itu kita bisa dapat laguna itu. Nanti kita lihat lah. Itu terkenal Pak. Ya, nah itu nanti itu bagian dari Wedi Ombo gitu. Ya. Kemudian angka-angka yang di sini, angka-angka 1, 2 dan sebagainya, titik-titik kuning ini adalah tempat-tempat yang mempunyai keistimewaan seperti Wedi Ombo. Salah satunya atau salah 3-nya itu kemarin sudah kita kunjungi. Yaitu yang 3 ini adalah di Lava Bantal Berbah. Kemudian 5 ini adalah Gunung Api Semilir. Kemudian 9 ini adalah Ngelanggeran. Dan kemarin terakhir kita berada di nomor 11. Kemarin kita di Geosite Ngalang. Ya. Dan kita kemudian di sini. Sebetulnya kita masih punya banyak geosite. Kalau kita mau piknik geotrek lebih banyak dan lebih ingin mengeksplor bagaimana keistimewaan warisan geologi itu ada di Jogja. Berarti kalau gunung api yang ada di pantai selatan itu cuma ada di Wedi Ombo ini ya Pak? Betul. Betul Mbak. Jadi jarang, kecuali nanti kita sampai Pacitan. Itu lain lagi ceritanya. Ya, kalau di Pacitan itu banyak gunung api di pantai selatannya. Tapi kalau hanya di Yogyakarta, itu hanya di sini saja. Ya. Jadi destinasinya tadi paket hemat. Ya, jadi kita ke pantai juga combo. Jadi kita ke pantai dan juga bisa menikmati gunung api purba. Ya, gitu. Ya. Nah, kemudian kenapa kita pilih tempat kita memperkenalkan kepada Sinau Bumi itu di sini? Karena di sini itu kita bisa melihat dilatar belakangi oleh satu morfologi yang berbentuk seperti kubah ya. Ya, berbentuk kubah, dan dari sini warna batuannya itu warna-warna hitam gelap begitu. Itu menunjukkan apa sih Pak? Nah, berarti dia bukan warna putih seperti halnya batu gamping yang berwarna biru ini. Jadi dia ini, si kubah ini, itu adalah batuan beku. Batuan beku yang oleh para ahli geologi disebut batuan beku diorit. Dia kristalnya besar-besar. Jadi tidak seperti lava di Berbah, ingat? Lava di Berbah itu ketika kita lihat sampelnya, itu dia halus-halus. Butirannya kecil-kecil. Perbedaannya apa itu Pak? Nah, karena lava kalau dia keluar ke permukaan, dari dia bumi, cepat membeku. Sehingga kristalnya itu tidak sempat membentuk kristal yang besar-besar. Jadi halusnya itu menunjukkan bahwa lava itu sudah di permukaan. Tapi kalau lavanya masih di bawah, masih di perut bumi, itu dia akan membeku pelan-pelan, perlahan, sehingga kristalnya besar-besar. Nah, kristal yang besar-besar itu menunjukkan lokasinya dia di mana berada. Jadi kalau nanti kita ke sana dan lihat sampelnya, ternyata ukuran kristalnya itu sekitar, let's see, setengah senti, ya, 3 mili dan sebagainya. Berarti dia dibekukan di tempat kira-kira sekitar 3 km. 3 km dari permukaan. Dari permukaan ya. Jadi dulu tempat ini, itu dia dulu merupakan tenggorokan dari Gunung Wedi Ombonya. Jadi pusatnya ini. Jadi sesuatu yang kemarin di tempat-tempat
gunung api yang lain itu tidak kita temukan. Oke. Jadi kita ketemu pusatnya ini di sini. Berarti ini produknya produk plutonik ya, Pak? Plutonik yang kemudian berfungsi sebagai pusat gunung apinya. Coba lihat ini ya. Jadi kita sekarang berada di mana? Kita berada, ini arah utara, berarti kita berada di sekitar sini, di jalan ini. Jadi kita berada di utaranya dari Gunung Batur ini. Jadi yang merah ini adalah Gunung Baturnya. Jadi kita sedang melihat, kita ya? Betul, kita sedang melihat penampang ini. Oke. Ya, penampang itu. Dan Gunung Batur itu kalau kita buat penampangnya itu berada di sini. Inilah tenggorokan dari Gunung Wedi Ombo Purba ya. Dan kemudian tadi kita jelaskan bahwa sebuah gunung api itu akan menghasilkan breksi dan lava. Nah ini breksinya dan nanti kita ketemu lavanya di bagian ini. Oke. Jadi nanti secara lengkap kita ketemu pusatnya di Gunung Batur, kemudian kita bisa melihat breksinya dan kita bisa melihat lavanya. Apa tadi Pak? Kita bisa melihat pusatnya, okay. Pusat gunung apinya, ya tenggorokannya itu, atau diatremanya, ya. Dan kemudian kita punya bagian dari sayap yang strato tadi, selang-seling antara breksi dengan lava. Posisinya ada di kon ya? Ada di lerengnya. Di lereng. Iya, di sayapnya. Dan kemudian ya tentu saja karena wilayah ini warna biru yang ini, berarti dia ditutupi oleh warna biru. Akan banyak dikelilingi sama batu-batuan gamping ya, karbonat. Ya, itu yang nanti akan kita antarkan teman-teman untuk melihat bukti-bukti ini. Oke, siap. Ya. Dan ini nggak jauh, ini cuma 2 kilo, 3 kilo. Jadi ini betul-betul sebuah miniatur gunung api. Miniatur gunung api ya, untuk yang miniatur gunung api purba pada masanya itu. Dan ini memang bukan menunjukkan badannya yang asli, mungkin badannya lebih besar. Coba saya kasih ilustrasi bagaimana perkembangan Gunung Wedi Ombo ini sebelum dia seperti ini. Artinya kita akan kembali ke beberapa juta tahun yang lalu. Kita untuk melihat untuk rekonstruksi ya. Kira-kira pada masanya itu bentuknya akan seperti apa? Oke. Ya. Pak? Jadi tadi kita melihat penampang ini ya, Mas Niki. Jadi di latar belakang kita itu Gunung Batur itu adalah itu. Yes, betul. Kemudian kita ada gambaran sebuah rekonstruksi gunung api bahwa dulu bentuknya seperti ini. Ya, dan ini kan di kedalaman yang cukup dalam, 2 sampai 3 km tadi. Nah, itu kalau saya ilustrasikan lagi, itu kira-kira Gunung Wedi Ombo itu ketika dia fasenya masih membangun. Itu seperti ini. Jadi ini adalah Gunung Batur ini nantinya. Ini ya Pak ya berarti. Jadi ini nantinya. Jadi kemudian di atasnya dia punya cerobong untuk menghantarkan aliran lava berganti-ganti dengan breksi volkanik. Yes. Ya inilah yang terjadi dengan hampir semua gunung api di Indonesia. Karena gunung karakteristiknya mirip-mirip seperti ini. Ini yang disebut sebagai stratovolcano. Stratovolcano. Ya. Nah, kemudian pada suatu ketika ya kemudian gunung ini meletus. Dia memang sudah waktunya meledak ya. Jadi ini kita sebut sebagai fase destruktif. Apa yang terjadi? Hampir sepertiga bangunan kerucutnya itu terlempar, hancur. Dan akhirnya dia menyisakan dapur mahmanya. Ini. Ya. Dan ini yang menjadi Gunung Batur nanti. Gunung Batur yang saat ini ada di depan kita ya Pak. Ya, ini. Ya, dan kemudian fase yang sekarang setelah dia genang laut, kemudian diendapkan
batu gamping yang tadi warna biru. Nah itu sekarang kita berada di sini. Jadi kita sekarang melihat ini. Paham. Ya, jadi nanti Pantai Wedi Ombo itu settingnya ini. Nah ini settingnya ini. Ini adalah ini. Jadi yang biru itu ini batu gampingnya. Yang biru itu yang ini. Ya, makanya ini indah sekali. Dan ada juga yang mengatakan ini Pantai Siung. Karena bentuk kaldera atau bentuk bekas dia letusan itu seperti gigi orang gitu, siung gitu. Iya. Ya. Siung itu kan gigi yang panjang itu. Iya. Ini makanya penduduk sini menyebutnya Pantai Siung. Tapi juga ada yang menyebut Wedi Ombo. Iya. Yes. Itu local wisdom lah ya. Ya, local wisdom. Kita pakai aja. Tapi kita juga harus tahu kenapa dia bisa mengatakan siung, ya karena bentuknya ini. Karena bentuknya seperti gigi ya. Ya, jadi yang ungu ini adalah lava, kemudian yang oranye ini adalah yang ini. Jadi ini stratovulkano, selang-seling lava dengan breksi. Dan ini adalah pusatnya. Jadi semua unsur dari sebuah stratovulkano ada di sini. Bisa kita temukan semuanya di Pantai Wedi Ombo ya? Di dan wilayah Gunung Batur. Ini. Ya, Gunung Batur dan Pantai Wedi Ombo. Ya. Jadi nanti setelah dari sini, kita akan ke Pantai Wedi Ombo. Oke, siap. Ya. Oke teman-teman, itu tadi penjelasan dari Pak Cepras dan ini menurut saya luar biasa karena apa? Karena kita bisa menemukan banyak sekali bukti dan jejak yang itu menunjukkan bahwa di sini tadinya adalah sebuah gunung yang kalau bahasa ilmiahnya itu disebut sebagai Gunung Api Purba Wedi Ombo. Tapi sering berjalannya waktu, ada local wisdom yang menyebutkan bahwa di belakang saya ini adalah sebuah gunung batur. Ya, tapi para peneliti menganggap ini adalah satu kawasan area Gunung Api Purba Wedi Ombo. Oke, kemana lagi kita sekarang? Ikutin terus.